Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis yang akan menjelaskan tentang pematangan jaringan pada mata kuliah Sito-Histoteknologi. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Aulia Pujian Jarwati atau saya sendiri, kemudian ada Mutia Skatafdillah, kemudian ada Perina Dianda Akmal Albina, dan yang terakhir ada Redi Dion Adilwan. Proses pematangan jaringan. Pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan. Kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Di dalam histologi rutin, parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa langsung digantikan oleh parafin, harus melalui tahapan perantara terlebih dahulu. Adapun tahapan perantara di dalam proses pematangan jaringan, yaitu yang pertama adalah tahap dehidrasi, kemudian tahap clearing, dan juga tahap infiltrasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan. Yang pertama ada agitasi. Agitasi adalah dorongan yang terjadi saat dua larutan berbeda jenis atau konsentrasi dicampur, yang meningkatkan aliran larutan di sekitar jaringan dan mempercepat pematangan jaringan. Pada alat otomatis, agitasi dilakukan melalui pergerakan vertikal atau berputar, perubahan tekanan, dan juga pergantian cairan berkala. Agitasi yang efisien dapat mengurangi waktu pematangan hingga 30%. Faktor selanjutnya ada suhu. Suhu mempengaruhi kecepatan perpindahan cairan dan pelebaran celah membran sel, sehingga meningkatkan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Suhu harus diatur agar tidak menyebabkan penyusutan, pengerasan, maupun kerapuhan pada jaringan. Batas suhu maksimal adalah 45 derajat Celcius karena suhu lebih tinggi dapat merusak komponen imunohistokimia dan menyebabkan hasil negatif palsu pada pemeriksaan. Faktor selanjutnya ada viskositas. Viskositas adalah ketahanan fluida terhadap aliran. Larutan dengan molekul kecil atau viskositas rendah memiliki laju penetrasi lebih cepat, sedangkan molekul besar atau viskositas tinggi memperlambat pertukaran. Sebagian besar larutan untuk pematangan jaringan memiliki viskositas serupa, kecuali media infiltrasi. Parafin dalam keadaan cair memiliki viskositas rendah, sehingga mempercepat masuknya ke dalam sel. Faktor selanjutnya adalah jenis jaringan. Jenis jaringan yang diproses dapat juga mempengaruhi proses pematangan jaringan, di mana jenis jaringan ditentukan juga oleh jenis sel yang menyusunnya. Beberapa jenis jaringan yang ada di dalam tubuh antara lain A. Jaringan yang terdiri dari sel yang banyak mengandung air, contohnya adalah mata, hepar, ginjal, dan lain sebagainya. B. Jaringan yang terdiri dari sel yang sedikit mengandung air, contohnya adalah tulang. C. Jaringan yang mengandung lemak. Contohnya adalah jaringan mame. Faktor yang terakhir ada ukuran jaringan. Ukuran, kerapatan, dan ketebalan jaringan menentukan kecepatan penetrasi larutan pada proses pematangan jaringan. Jaringan yang berukuran tipis, seperti usus, akan lebih cepat penetrasinya dibandingkan jaringan hati yang lebih tebal. Jaringan yang padat, seperti uterus dan tulang, akan memakan waktu proses pematangan yang lebih lama. Jaringan dipotong tidak lebih dari 2,5 dikali 2,0 dikali 0,4 cm agar penetrasi larutan berjalan dengan optimal. Potongan jaringan disimpan di dalam kaset tidak boleh sampai berdesakan karena akan mengganggu proses penetrasi larutan ke dalam jaringan. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, proses pematangan jaringan itu ada 3 tahap. Nah, yang pertama ada tahap dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik atau suka air, memiliki kutub yang kuat berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Untuk prinsipnya, air dan cairan fiksatif dikeluarkan dari dalam jaringan dengan menggunakan larutan alkohol ataupun aseton. Tujuannya untuk menarik, menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan dan menggantikan air tersebut dengan alkohol untuk mencuci dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mutia Aska. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada macam-macam cairan dehidrasi. Yang pertama itu ada etanol. Pemilihan yang sering dilakukan untuk larutan dehidrasi adalah etanol. Hal ini dikarenakan etanol bisa memastikan dehidrasi terjadi secara total.
Dehidrasi pertama yang sering dilakukan dengan cara merendam jaringan di dalam 70% etanol, kemudian dilanjutkan ke larutan 95% dan 100%. Yang kedua itu ada aseton. Aseton merupakan pilihan kedua dari larutan dehidrasi. Aseton cepat bereaksi namun memiliki penetrasi yang buruk dan menyebabkan rapuhan dalam jaringan jika penggunaannya terlalu lama. Lalu yang ketiga itu ada metanol. Metanol sangat toksik tetapi dapat diganti dengan etanol sebagai dehidran. Yang keempat itu ada isopropil alkohol. Isopropil alkohol dapat larut dengan air, etanol, dan sebagian pelarut lainnya. Reagen ini digunakan jika pemrosesan menggunakan microwave. Yang kelima itu ada butil alkohol atau butanol, digunakan terutama untuk histologi tanaman dan hewan. Lalu yang terakhir itu ada alkohol terdenaturasi. Cairan ini memiliki sifat fisik yang sama seperti etanol. Alkohol terdenaturasi terdiri dari etanol dengan penambahan metanol sekitar 1%, isopropil alkohol atau kombinasi alkohol. Lalu selanjutnya ada prosedur dehidrasi. Prosedur dehidrasi dijalankan secara perlahan-lahan menggunakan alkohol bertingkat, dimulai dengan alkohol presentase rendah sampai dengan alkohol absolut. Untuk langkah kerja yang pertama itu siapkan wadah berisi bahan dehidrasi sebanyak 5 tempat. Lalu yang kedua isi masing-masing wadah dengan alkohol 50%, 70%, 80%, 95% dan alkohol absolut. Yang ketiga, sampel jaringan yang ada di wadah fiksasi dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari larutan fiksasi. Yang keempat, masukkan sampel jaringan yang telah dicuci ke dalam wadah yang berisi alkohol 50% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang kelima, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 50%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 70% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Lalu yang keenam, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 70%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 80% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang ketujuh, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 80%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 95% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang terakhir, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 95%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol absolut selama 1 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Untuk faktor kesalahan yang terjadi pada saat melakukan teknik dehidrasi, yang pertama itu dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Lalu, dehidrasi yang tidak sempurna akan mengganggu penetrasi reagen pembening ke dalam jaringan, sehingga spesimennya lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Lalu yang terakhir itu hal yang penting lainnya, yaitu sebelum melakukan proses ini, jaringan harus dipastikan sudah difiksasi dengan baik sehingga tidak terjadi artefak oleh karena terjadi fiksasi alkohol. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap clearing. Clearing atau pembeningan adalah suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Proses clearing bertujuan untuk mempersiapkan jaringan agar dapat diimpregnasi dengan parafin, karena larutan clearing bersifat saling melarutkan dengan parafin. Keberhasilan clearing ditandai dengan jaringan menjadi jernih. Tahap ini penting untuk mengeluarkan sisa alkohol dari jaringan, karena alkohol yang tertinggal akan menghambat penetrasi parafin dan menyebabkan jaringan tidak merata, yang menyulitkan pemotongan dan menurunkan kualitas irisan. Clearing bekerja dengan menggantikan alkohol dengan pelarut yang larut dalam alkohol dan parafin, sehingga parafin dapat masuk dengan baik pada tahap infiltrasi. Untuk jenis larutan yang digunakan untuk clearing, yang pertama ada kloroform. Kelebihannya dia bersifat toleran sehingga jaringan tidak menjadi keras dan rapuh. Lalu dapat digunakan untuk perendaman jangka panjang, lebih murah daripada cedarwood oil. Kekurangannya membutuhkan waktu lama, terus pada titik akhir jaringan yang bening sulit terlihat oleh mata. Lalu yang terakhir lebih mahal dari silena dan benzena. Untuk catatan penggunaannya disarankan direndam lebih lama agar seluruh alkohol keluar. Yang kedua ada benzena dan silena. Kelebihannya itu waktu clearing cepat, kurang lebih 30-60 menit.
Benzena bekerja lebih lambat dan jaringan yang dihasilkan kurang rapuh dibanding silena. Untuk kekurangannya, pertama itu bersifat karsinogenik, lalu organ banyak darah dapat tampak menghitam. Untuk catatan penggunaannya, pembeningan dilakukan dalam silol 2 kali 15 menit. Volume larutan 20-50 kali volume jaringan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Reddy Deon. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya Cedarwood Oil. Kelebihannya itu satu, clearing agen terbaik karena tidak mengeraskan jaringan. Kedua, memudahkan pemotongan jaringan tipis dengan mikrotom. Lalu dapat digunakan untuk jaringan halus maupun keras. Lalu jaringan dapat direndam berbulan-bulan tanpa menjadi keras atau rusak. Kekurangannya itu paling mahal di antara semua clearing agen. Selanjutnya benzil benzoat. Kelebihannya dapat membendingkan jaringan hingga tenggelam sepenuhnya. Lalu kekurangannya penetrasi lambat sehingga membutuhkan waktu inkubasi lebih lama. Catatan penggunaannya digunakan dengan cara merendam jaringan selama 24 jam. Selanjutnya prosedur clearing. Persiapan alat. Yang pertama, wadah untuk tempat pemrosesan. Kedua, pinset untuk mengambil jaringan. 3, pensil dan label. Bahannya itu untuk proses clearing, misal silol. Prosedur kerjanya pertama, diambil jaringan dari akhir proses dehidrasi dengan menggunakan pinset. Lalu dimasukkan jaringan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Pindahkan jaringan ke dalam wadah clearing 2 dengan menggunakan pinset selama 30 menit. Dan jaringan siap diimpregnasi atau infiltrasi. Selanjutnya tahap impregnasi atau infiltrasi, yaitu proses mengeluarkan cairan pembening atau silol dari dalam jaringan untuk digantikan dengan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras pada suhu ruang. Pada tahap impregnasi ini, jaringan harus bebas dari silol karena sisa cairan pembening dapat mengkristal dan pada saat dilakukan proses pemotongan blok, jaringan akan menjadi mudah robek. Lalu tujuannya di sini untuk mempersiapkan jaringan biologis agar mudah dipotong menjadi irisan tipis dan seragam untuk pemeriksaan mikroskopis. Proses ini memastikan bahwa jaringan tetap utuh dan terawetkan dengan baik, sehingga memungkinkan analisis histologis dan histokimia yang akurat. Bahan yang digunakan itu lilin parafin, media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Lilin parafin ini campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, jaringan dibenamkan ke dalam parafin atau paraplas 1, lalu diamkan selama 1 jam. Kedua, setelah 1 jam, kemudian pindahkan ke dalam parafin atau paraplas 2, lalu diamkan selama 2 jam. Ini contoh infiltrasi pada parafin cair. Jaringan diinfiltrasi dengan bahan campuran toluen parafin perbandingan 1:1 selama 1 malam. Kemudian jaringan dimasukkan ke dalam parafin murni 1, parafin 2, 3, dan 4 masing-masing selama 30 menit dalam oven pada temperatur 56 derajat sampai 60 derajat Celcius. Untuk menjaga parafin tetap dalam keadaan cair. Dan ketika dingin, parafin akan menjadi keras sehingga akan mudah dipotong dengan mikrotom. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya yaitu Nadine. Baik, izin melanjutkan. Untuk tahap selanjutnya, itu tahap embedding adalah tahap akhir langkah sebelum melakukan pemotongan jaringan. Jaringan yang telah diinfiltrasi atau terimpregnasi ditempatkan ke dalam cetakan yang berisi parafin cair, kemudian didinginkan sampai mengeras lalu membentuk blok padat yang berisi jaringan. Blok ini kemudian dapat dipotong menggunakan mikrotom untuk pemeriksaan mikroskopis.
Prinsip dari embedding itu melibatkan pembentukan blok padat dari sampel yang telah diimpregnasi. Resin yang telah mengeras membantu menjaga struktur jaringan tetap terjaga selama pemotongan tipis di mikroton. Tujuan dari embedding itu mempersiapkan sampel dalam bentuk balot padat yang dapat dipegang dan dipotong menjadi irisan tipis dengan mikrotom untuk pemeriksaan mikroskopis. Proses ini memastikan bahwa jaringan tetap utuh dan awet dengan baik sehingga memungkinkan pembacaan yang akurat. Bahan untuk proses embedding ini yang pertama ada parafin. Dia paling umum digunain karena prosesnya lebih cepat dan simpel. Material embedding dapat disimpan lama dalam kondisi kering serta dapat membuat irisan yang tipis. Parafin cair digunakan untuk menggantikan larutan toluena dan memadatkan jaringan. Kedua, itu ada gelatin, kadang-kadang digunakan terutama untuk jaringan yang sulit diiris. Ketiga, resin plastik digunakan untuk embedding jaringan yang akan diwarnai dengan berbagai pewarna dan proses fluoresen. Prosedur kerjanya itu impregnasi atau infiltrasi. Jaringan diinkubasi dalam parafin cair untuk menggantikan larutan toluena. Infiltrasi dilakukan agar parafin masuk dan berfungsi sebagai penyangga jaringan saat diiris. Kedua, itu ada embedding. Jaringan direndam dalam parafin cair, lalu dibiarkan mengeras untuk membentuk blok padat. Yang ketiga, itu pemotongan. Blok parafin yang mengandung jaringan dipotong tipis menggunakan mikrotom. Ketebalan irisannya dapat diatur sesuai kebutuhan. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah menonton, melihat, dan memahami materi dari kelompok 6 tentang materi pematangan jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.